Selamat malam sahabat GPIB, bersama kembali dengan saya Pendeta Wayne Verno Simanjuntak, Ketua Majelis Jemaat GPIB Tiberias di Lampung. Mari kita bersekutu kembali di dalam ruang digital ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur atas pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam setiap aktivitas dan karya layan kami di hari ini. Berkati kami di malam hari ini dalam peristirahatan dan bersama dengan keluarga menikmati waktu-waktu senggang bersama. Terpuji namamu ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami sehingga kami boleh menggali kekayaan firman-Mu, mengerti, memahami maksud dan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sahabat GPIB, kita mendengar istilah dari Rudolf Otto yang menggambarkan kuasa Allah sebagai mysterium tremendum et fascinans, suatu daya ilahi yang menggentarkan namun juga sekaligus memesona. Daud di tengah perjalanan hidupnya memahami keadaan Allah yang senantiasa hadir, dan karenanya ia hadir dalam pujian. Ayat 2 menggambarkan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bahkan ayat 1 menggambarkan bagaimana Daud pun mengajak seluruh penghuni surgawi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan akan kasih dan kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan ini. Sudah barang tentu Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB, Daud berjumpa dengan Allah dalam sebuah kesadaran. Digambarkan dalam Mazmur ini kesadaran akan kuasa Tuhan yang nyata dalam gambaran suara Tuhan. Suara Tuhan yang digambarkan baik melalui kesadaran dalam kisah penciptaan yang ia pahami, ayat 3, maupun dalam kesadaran akan kebesaran kuasa Allah, ayatnya yang keempat, dalam kesadaran akan fenomena alam semesta dalam gambaran ayat 5 dan 6, serta kesadaran akan kuasa Allah dalam penghakiman dan kehancuran sebagaimana ayat 7 dan ayat 8 bacaan kita, serta juga sekaligus kuasa Tuhan dalam penyembahan seluruh umat ciptaan. Bapak Ibu, kita akan mengingat bagaimana perintah Allah bagi kita dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Di situ dikatakan, dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, mendengar. Maka kita melihat bahwa dibutuhkan sebuah telinga yang mendengar, hati yang peka, sekaligus juga kejernihan pikiran yang memilah melalui hikmat dan juga pengertian oleh Roh Kudus Tuhan. Kita juga mengingat bagaimana Samuel dalam kepekaannya akan suara Tuhan, namun ia juga merespon dengan mengatakan,
berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kita belajar juga dari Bunda Maria, Bapak Ibu, yang dengan iman ia melihat karya keselamatan Allah lebih utama daripada kepentingan dirinya, sehingga saat suara Tuhan dinyatakan, maksud dan kehendak Allah dinyatakan kepada dirinya, ia sanggup merespon dengan kalimat yang mungkin kita kenal, fiat voluntas tua, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita belajar melalui Mazmur Daud ini agar di tengah-tengah kesadaran kita melihat kuasa Tuhan yang menggentarkan, namun juga yang mempesona kita, kita juga membuka diri akan suara Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana ketaatan Daud merupakan hasil dari kemurnian hidupnya di hadapan Allah, sehingga ia dapat menaikkan mazmur pujian yang kita baca dan renungkan di saat ini. Bapak Ibu, sahabat GPIB, dalam dunia yang canggih ini ada begitu banyak hal pilihan untuk kita bisa menikmati, baik suara musik dengan pelbagai genre yang ada, atau kita dapat hadir sebagai anak-anak Tuhan dalam iman dan percaya kita di dalam keheningan, di tengah-tengah seluruh rangkaian aktivitas, sebagaimana saat ini di malam hari kita hadir dalam waktu saat yang teduh untuk mendengarkan suara Tuhan, mencari kehendak Tuhan bagi hidup kita, dan kita juga dapat berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah, menyampaikan segala permohonan, harapan, dan meyakini bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia akan menyatakan kehendaknya, dan ketika kehendak Tuhan dinyatakan, kita belajar dari setiap mereka, tidak hanya untuk mendengar, tetapi juga sebagaimana Bunda Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Fiat voluntas tua, kita memberi diri sebagaimana arahan, maksud, dan kehendak yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Syukur kepada Tuhan, terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, sebagaimana Bunda Maria, kami belajar untuk mengatakan bahwa kami adalah hamba Tuhan. Terjadilah pada kami seturut dengan perkataanmu ya Bapa. Beri kami kekuatan dan hikmat. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap mereka yang kami kasihi dan sayangi. Dan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kiranya Engkau memberi hikmat dan pengertian untuk setiap perkara hidup yang kami hadapi dan yang patut kami sikapi dalam perjalanan hidup ke depan. Kami hendak beristirahat di hari ini
Kami menyerahkan peristirahatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, kuasa kasih-Mu menyegarkan kami kembali, sehingga kami esok boleh kembali dalam kekuatan yang baru, bergumul juang bersama Kristus Tuhan kami. Terpuji nama-Mu, ya Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Martai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami, Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap, dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak, Ibu, Saudara sekalian.